Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhadiansyah, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan materi mengenai algoritma dan arsitektur Hebbian, di mana anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Farhadiansyah, Muhammad Bayu Wijaksana, dan Meta Silviana Rustianti. Pada presentasi ini, kita akan membahas dasar-dasar algoritma Hebb dan bagaimana menerapkan dalam contoh kasus. Masuk jaringan Hebbian. Algoritma Hebb termasuk salah satu algoritma sederhana yang digunakan sebagai pengatur bobot untuk jaringan syaraf tiruan. Hipotesis Hebb adalah bila dua buah neuron bipolar yang saling terhubung mempunyai aktivasi output yang sama, tandanya maka bobot sambungan antara kedua neuron tersebut akan menguat. Masuk ke algoritma Hebb. 1. Inisialisasi bobot. Pertama, kita inisialisasi semua bobot atau WI ke nilai 0. Kedua, proses iteratif. Selanjutnya, untuk setiap pasangan vektor input S dan input unit target T, kita akan melakukan beberapa langkah. Pertama, set aktivasi input. Aktivasi unit masukan XI akan diset dengan sama nilai input SI. Lanjut, set aktivasi output. Aktivasi unit keluaran Y akan diset sama dengan nilai target T. Selanjutnya, perbaikan bobot. Bobot akan diperbaiki menggunakan persamaan WI baru sama dengan WI lama plus delta WI, di mana delta WI adalah perubahan bobot yang dihitung dari perkalian antara input XI dan output Y, atau delta W sama dengan XIY. Terakhir, perbaikan bias. Selain bobot bias juga diperbaiki dengan persamaan bias baru sama dengan bias lama plus Y. Langkah ini diulang untuk setiap contoh data dalam proses pelatihan. Di sini ada contoh, buatlah jaringan Hebb untuk mengenali fungsi logika N dengan masukan dan keluaran biner. Bobot dan bias awal diberi nilai 0. Masuk ke penyelesaian. Tahap penyelesaian pertama adalah membuat tabel masukan dan target untuk fungsi logika N. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel 3.1 ini, fungsi N akan menghasilkan output 1, yaitu true, hanya jika kedua input X1 dan X2 bernilai 1. Untuk kombinasi input lainnya, outputnya adalah 0. Kolom 1 di sini mempresentasikan input bias yang selalu bernilai 1. Setelah itu, kita membuat model jaringannya. Model ini terdiri dari dua unit input, XI dan X2, yang masing-masing terhubung ke unit output Y dengan bobot W1 dan W2. Ada juga input bias atau disimbolkan dengan 1 yang terhubung ke unit output Y dengan bobot bias. Selanjutnya adalah tahap pelatihan jaringan. Pada tahap ini, untuk setiap data masukan dan target, perubahan bobot dihitung. Prinsipnya adalah perubahan bobot didasarkan pada perkalian data masukan dan targetnya. Rumus yang digunakan yaitu perubahan bobot untuk W1, delta W1 adalah X1 dikalikan T. Kedua, perubahan bobot untuk W2 atau delta W2 adalah X2 dikalikan T. Lanjut, perubahan bias delta bias adalah 1 nilai input bias dikalikan T. Kemudian bobot baru dihitung dengan menjumlahkan bobot lama dengan perubahan bobot yang baru saja dihitung. W1 baru sama dengan W1 lama plus delta WI. Proses ini akan diulang untuk setiap baris data pelatihan. Selanjutnya ini adalah tabel pelatihan Hebb yang menunjukkan bagaimana bobot diperbarui di setiap literasi. Kita mulai dengan inisialisasi bobot W1, W2, dan bias ke 0. Untuk setiap baris data, kita hitung delta W1, delta W2, dan delta bias berdasarkan rumus yang telah dijelaskan. Kemudian kita perbarui bobot W1, W2, dan W bias secara akumulatif. Berdasarkan hasil pelatihan ini, terlihat bahwa pada data pertama terjadi perubahan bobot. Namun pada data kedua hingga keempat, bobot tidak lagi mengalami perubahan. Akhirnya ditemukan bobot akhir jaringan adalah W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 1, dan W bias sama dengan 1. Lanjut, setelah bobot akhir diperoleh dari proses pelatihan, langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba jaringan. Kita akan menguji jaringan pada seluruh data masukan untuk melihat apakah ia menghasilkan output yang benar. Pertama, kita hitung nilai net input dengan rumus net sama dengan X1, W1 plus X2, W2 plus bias. Ini adalah jumlah dari perkalian setiap input dengan bobotnya ditambah bias. Kemudian, nilai net ini akan dilewatkan fungsi aktivasi. Untuk neuron MCP, kita akan menggunakan fungsi binary step.
Jika net lebih besar atau sama dengan 0, outputnya adalah 1. Jika net kurang dari 0, outputnya adalah 0. Yang ke-9, di slide 9, ini adalah tabel uji coba jaringan yang menunjukkan hasil akhir dari neuron kita. Dengan menggunakan bobot akhir yang kita dapat, W191, W291, biasa sama dengan 1, kita hitung nilai net untuk setiap kombinasi masukan. Misalnya untuk masukkan 1, netnya adalah 1. 1 plus 1 kali 1 plus 1 sama dengan 3. Kemudian kita terapkan fungsi aktivasi karena semua nilai net yang akan dihitung 3, 2, 2, 1 lebih besar atau sama dengan 0, maka outputnya untuk setiap kasus adalah 1. Berdasarkan hasil uji coba ini, kita melihat bahwa nilai F-net atau jaringan tidak sama dengan target yang kita inginkan untuk fungsi N. Ini berarti jaringan kita tidak dapat memahami atau memperselesaikan volume fungsi N yang dimaksudkan dengan bobot yang ditentukan. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.